Baik, Ibu. Oke, sebelum kita memulai kita punya pembelajaran tentang hari ini. Sebaiknya Ibu minta satu siswa mewakili untuk maju berdoa untuk kita memulai mata pelajaran kita pada siang hari ini. Kuburan jamaah-jamaah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk kita memulai mata pelajaran kita pada siang hari ini? Siap, Ibu. Oke, di sini Ibu akan membawa materi tentang etika pergaulan teman sebaya. Apakah ada yang tahu apa itu teman sebaya atau etika? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, baik, Ibu akan menjelaskan etika pergaulan dengan teman sebaya. Itu adalah suatu hubungan tetap baik, saling menghargai dan tidak menimbulkan konflik. Contohnya, pada saat berdiskusi kelompok, teman yang lain memberikan kesempatan, teman yang lain tidak boleh memotong atau memarahi teman tersebut ketika dia lagi menyampaikan dia punya ide. Itu yang namanya etika pergaulan dengan teman sebaya. Terus kita masuk di tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran kita ada 4, yaitu 1. Peserta didik mengetahui etika pergaulan. 2. Peserta didik memahami nilai-nilai dalam pergaulan yang baik. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku positif dan negatif dalam pergaulan. 4. Peserta didik mampu memecahkan masalah sederhana terkait pergaulan dengan menggunakan pendekatan etika. Itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Terus kita masuk di etika. Etika adalah nilai dan norma dan moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku, terus perilaku pada kehidupan seseorang. Terus kita masuk di etika pergaulan. Etika pergaulan adalah seperangkat aturan atau norma dan nilai moral yang digunakan untuk mengatur interaksi dengan teman sebaya. Itu yang namanya dengan etika pergaulan. Terus di dalam etika sini kita punya nilai-nilai etika dalam pergaulan. Di sini Ibu ambil 6, yaitu 1. Saling menghormati, 2. Kejujuran, 3. Keadilan, 4. Empati, 5. Toleransi, dan 6. Solidaritas. Oke. Di sini apakah ada yang tahu dari 6 poin penting yang tadi Ibu jelaskan? Kalau ada yang tahu boleh menyampaikan kalian punya pemahaman. Apakah ada yang tahu? Tidak ada. Oke, Ibu lanjut saja. Di sini 1. Saling menghormati. Saling menghormati yaitu menghargai setiap teman tanpa memandang latar belakang, fisik maupun perbedaan. Contohnya
nanti menjadi salah satu pengaruh dalam tim sepak bola tersebut. Itu bagi laki-laki, apalagi mereka yang suka main bola, ya kan? Kalau ada teman yang lemah atau tidak tahu main bola, kalian tidak mengambilnya dalam tim tersebut. Oke, kita masuk di empati dan toleransi. Di sini empati dan toleransi mampu merasakan perasaan orang lain dan menghargai perbedaan yang ada. Contohnya, saat ada teman yang sedang sedih karena masalah keluarga, kita sebagai temannya harus mau mendengarkan cerita atau masalah yang teman kita sedang mengalami. Dengan kita mendengarkan apa yang teman kita bicara tentang keadaannya, di mana kita sebagai sahabatnya atau teman sebaya, kita mampu memberikan solusi agar dia bisa keluar dari permasalahan tersebut. Itu yang namanya dengan empati dan toleransi. Terus kita masuk di solidaritas. Ya, di sini nih rasa percaya dan saling menghargai, saling mendukung dan suka maupun duka. Contohnya, mengunjungi teman yang sakit bersama-sama ke rumah sakit. Di mana contohnya di kelas ini nih, ada satu teman atau keluarga dari teman tersebut, ada yang orang tuanya kesakitan, kita boleh menjenguknya ke rumah sakit dengan itu. Walaupun kalian tidak membawa apa-apa, kalian datang saja dia sudah cukup bahagia karena udah melihat kalian berada di sampingnya. Oke, itu namanya dengan solidaritas. Kita masuk ke 6, tanggung jawab. Tanggung jawab mampu melaksanakan kewajiban dan tidak lari dari kesalahan yang ada. Contohnya nih, tugas kelompok. Tugas kelompok yang ditunjuk sebagai ketua kelompok harus benar-benar bertanggung jawab. Terus membagi tugas dan memastikan semua berjalan dengan baik. Jadi ketua kelompok itu harus mengontrol teman-teman kelompoknya dengan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Lalu kita sebagai ketua kelompok itu memastikan apakah tugas tersebut sudah dibuat atau tidak. Jangan sampai pas hari pengumpulan tugas belum ada tugas yang selesai. Itu namanya tanggung jawab. Rasa kebersamaan harus ada. Terus kita masuk di dampak negatif jika tidak mematuhi etika pergaulan. Di sini ada 2 dampak. 1 dampak personal, 2 dampak kelompok dan lingkungan. 1 dampak personal, hal ini dapat menyebabkan penurunan harga diri, perasaan, dan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan lainnya. 2 dampak kelompok dan lingkungan. Dampak jangka panjang ini meliputi kerusakan dinamika kelompok, penurunan dalam kegiatan bersama, dan hilangnya kepercayaan sebagai fondasi hubungan sosial yang sehat. Terus kita masuk di cara menjaga hubungan pertemanan yang sehat. Di sini ada 4. 1 prinsip dasar, 2 komunikasi yang efektif, 3 mengelola konflik, 4 membangun batasan yang sehat. Baik, kita masuk pada poin yang 1, yaitu prinsip dasar persahabatan yang sehat. Di sini persahabatan yang sehat digunakan atas dasar saling menghargai, terus saling mendukung dan saling percaya satu dengan yang lain. Contohnya, seorang teman yang menghargai keputusan teman yang lain dalam belajar. Selanjutnya, di 2 komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif berarti mampu menyampaikan pikiran, perasaan, atau kebutuhan dengan jujur, serta penuh empati, sekaligus mendengarkan orang lain dengan baik. Contohnya, ketika merasa tersinggung dengan candaan teman yang lain, menyampaikan
Contohnya, lalu dia panggil dengan julukan orang tua, pasti kan ada. Contohnya panggil di sini punya bapak nama toh, berarti kamu bilang saja, maaf saya tidak nyaman dengan julukan yang kamu sebut karena itu membawa orang tua punya nama di dalam pergaulan. Iya, pergaulan. Terus kita masuk di mengelola konflik secara sehat. Dalam persahabatan pasti ada yang namanya perbedaan pendapat. Mengelola konflik secara sehat berarti menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, saling menyalahkan berlebihan atau menghindar. Contohnya nih, dua teman yang berbeda. Contoh dua teman yang berbeda, nih terus kalian mau pilih lomba kegiatan. Yang satunya mau tarik tambang, yang satunya mau cakalele, atau dan lain sebagainya. Itu yang namanya dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. Jadi di mana kita harus sama-sama mengambil satu keputusan. Kalau macam mau cakalele, ya cakalele saja. Tapi kalau yang mau tarik tambang saja, biar kalian dalam kelompok itu kompak. Lalu dengan satu mata lomba. Oke, terus kita masuk di membangun batasan yang sehat. Batasan yang sehat adalah aturan atau kesepakatan yang dibuat oleh kelompok agar sama-sama nyaman. Contohnya kayak tadi, cakalele sama tarik tambang. Oke, mungkin itu saja. Di sini ibu punya lomba kerja yang kalian harus kerjakan. Batasan waktu itu 5 menit dalam pengertian soal. Dagang. Iya, ini bagus. Bayangannya kayak ibu ada bagi di dalam Ini jawaban sendiri.
Oke, apakah kelompok yang sudah mau siap untuk hadir presentasinya? Sudah ya, Bu. Boleh. Di muka. Saya kalau masih mau maju siapa itu? Saya maju saya. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan. Tiga, jawablah pertanyaan yang tersedia pada buku kerja. 4, tuliskan jawaban yang menjelas dan berapi. Yang pertama, dikeras dan seorang siswa yang sering mengajak temannya karena penampilan dan cara bicaranya. Akibatnya teman tersebut melakukan juga dan berbicara lagi lebih jelas. Pertanyaan diskusi 1. Apa pendapatku tentang perilaku siswa yang suka mengejek? 2. Apakah perilaku tersebut mencerminkan etika pergaulan yang baik? Jelaskan. 3. Apa dampak bagi siswa yang mengejek? 1. Perilaku siswa yang suka mengejek sangat tidak terpuji dan dapat merugikan orang lain. Perilaku ini menunjukkan kekurangnya empati dan rasa hormat terhadap teman sebaya. 2. Tidak. Perilaku tersebut tidak mencerminkan etika pergaulan yang baik. Etika pergaulan yang baik menekankan pada sikap saling menghargai, menghormati, dan tidak merendahkan orang lain, terlepas dari perbedaan penampilan atau cara bicara. Mengejek teman melanggar prinsip-prinsip ini. 3. Dampak bagi teman yang diejek antara lain. Yang pertama, merasa minder. Yang kedua, kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, enggan berinteraksi atau berbicara di depan umum, bahkan dapat mengalami tekanan psikologis. Kasus 2. Ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, beberapa siswa masih mencoba dan berbicara sendiri. Pertanyaan diskusi 1. Apakah sikap tersebut menunjukkan etika yang baik dalam pergaulan kelas? Maka 2. Apa dampak dari sikap tidak mengerti guru saat mengajar? 3. Bagaimana cara menunjukkan etika yang baik dalam situasi tersebut? 1. Tidak. Sikap tersebut tidak menunjukkan etika yang baik dalam pergaulan di kelas. Sikap sibuk bermain HP dan berbicara sendiri saat guru menjelaskan pelajaran menunjukkan ketidakpedulian dan ketidakhormatan terhadap guru dan proses pembelajaran. Etika yang baik menuntut siswa untuk fokus dan menghargai upaya guru. 2. Dampak dari sikap tidak menghargai guru
saat mengajar meliputi terganggunya konsentrasi siswa lain, terhambatnya proses belajar mengajar, guru merasa tidak dihargai, dan siswa yang bersikap demikian akan tertinggal dalam pelajaran. Yang ketiga, cara menunjukkan etika yang baik dalam situasi tersebut adalah dengan memperhatikan penjelasan guru, menyimpan HP, tidak berbicara sendiri, serta berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kesimpulan, dalam pergaulan di sekolah, kita harus saling menghargai, tidak mengejek teman, serta menghormati guru agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan harmonis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ibu guru dan teman-teman mempunyai saran, pendapat, atau pertanyaan? Jika ada, kami persilahkan. Apakah ada? Tidak ada. Kita membuat telepon kepada terima kasih. Apa pendapat satu? Di kelas ada seorang siswa yang sering mengejek temannya karena penampilan dan cara bicaranya. Akibatnya teman tersebut merasa minder dan tidak mau bicara lagi di depan kelas. Pertanyaan diskusi. Satu, apa pendapat tentang perilaku siswa yang melakukan mengejek? Jawaban, perilaku yang baik karena menyakiti perasaan teman dan bisa membuatnya minder. Pertanyaan diskusi. Satu, apa pendapatmu? Pertanyaan diskusi. Dua, apakah perilaku tersebut mencerminkan etika pergaulan yang baik? Jelas. Tidak, karena etika pergaulan yang baik adalah saling menghargai, menghormati, dan tidak merendahkan orang lain. Nomor tiga, apa dampak bagi teman yang diejek? Jawaban, teman yang diejek bisa merasa sedih, minder, kehilangan kepercayaan diri, bahkan enggan bergaul atau berbicara di depan kelas. Faktor 2, ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, beberapa siswa malah sibuk bermain HP dan berbicara sendiri. Pertanyaan diskusi. Satu, apakah sikap tersebut menunjukkan etika yang baik dan pergaulan baik dalam pergaulan di kelas? Mengapa? Jawaban, tidak, karena sikap itu tidak sopan, tidak menghargai guru, dan mengganggu proses belajar. Apa dampak dari sikap tidak menghargai guru saat mengajar? Guru merasa tidak dihargai, suasana kelas jadi tidak kondusif, teman-teman lain terganggu, dan pembelajaran tidak berjalan maksimal. Tiga, bagaimana cara memberikan sikap yang baik dalam situasi tersebut? Jawabannya, dengan mendengarkan guru dengan sungguh-sungguh, tidak bermain HP, dan serta menjaga ketenangan kelas. Tapi apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Jalan-jalan sama janda. Jangan lupa pilih like. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you the next time. Ya baik, apakah ada kelompok lain yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil karyanya? Oke baik, mungkin itu saja. Apakah dari pembelajaran kita hari ini adik-adik bisa pahami dan mengerti? Bisa, Ibu. Kalau bisa boleh jelaskan apa itu etika? Boleh kan? Terima kasih atas pertanyaan.
Ya, terima kasih.